Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah sesuatu yang akan terjadi nanti di bulan November, akhir November ya. Kita lihat untuk kamu bisa lebih waspada ataupun mungkin ini sudah terjadi, nanti kita lihat saja ya, cari solusinya bagaimana. Pesan semesta kepada kamu untuk sesuatu ini yang akan terjadi di akhir bulan November ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana yang terjadi di akhir bulan November. Oke. Ada Seven of Cups. Wah. Ada The Emperor. Ada Two of Wands. Wow, ini bicara tentang kesehatan ya. Jadi semesta mau sampaikan hati-hati ya, kesehatan harus dijaga. Ya, terkadang kita itu mengabaikan kesehatan kita, malah pada saat sudah sakit baru ya menyesal gitu. Ibaratkan gini, terkadang kita menyepelekan penyakit-penyakit kecil ya, padahal kalian tidak tahu bahwa penyakit kecil itu adalah sumber untuk menuju ke penyakit yang lebih besar. Nah ini ya, jadi harus bisa lebih waspada aja supaya hidup kamu jangan sakit-sakitan, ataupun mungkin kondisinya jangan sampai sakit akhirnya mempengaruhi kinerja kamu ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini tidak menjaga kesehatan karena terlalu sibuk kerja, dan akhirnya uang yang kamu hasilkan, yang kamu kumpulkan, kamu pakai untuk apa? Biaya pengobatan, beli obat ya. Bukan dipakai untuk menjadi berkat, bukan dipakai untuk menjadi membuatmu happy, tetapi malah membayar obat. Nah ini hati-hati ya di bulan November ya. Karena banyak penyakit yang akan datang, pertama dari pikiran, dari cuaca ya, dari lewat udara juga. Makanya saya bilang dari kemarin tuh pakai masker. Dan ya itu konsumsi ya, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ya lewat makanan yang kita konsumsi ya. Jadi itu hati-hati, jangan terlalu banyak jajan, banyak gorengan. Terus ya kalau kita bicara dari udara ya berarti yang tadi pakai masker, karena kita nggak tahu virus-virus apa yang akan masuk dalam tubuh kita. Dengan pertahanan tubuh yang kuat, olahraga yang banyak ya, minum air putih hangat, itu bisa menetralkan semua penyakit-penyakit yang penyebarannya lewat udara. Oke, kita lihat penyakit-penyakit apa saja yang akan menyerangmu. Five of Cups, Seven of Wands, Four of Cups, Eight of Swords. Oke, untuk penyakit di bulan November di sini saya lihat ya ada flu. Wah,
hidung meler nanti nih. Ini bisa ke anak-anak kamu, bisa ke kamunya, bisa ke keluarga ya. Karena satu kena, semua dalam rumah kena. Ya. Jadi ya tadi saya bilang harus rajin-rajin mandi ya. Rajin juga setiap keluar pakai masker untuk perlindungan diri. Ya. Sakit flu ya. Saya lihat juga di sini sakit kepala ya. Sakit kepala ini karena pikiran, ya pokoknya intinya banyak pikiran, akhirnya sakit kepala. Terus sakit gigi, ya, hidung mampet. Saya lihat hidung kamu akan sudah meler, ya, flu, batuk, ya. Nah ini di sini ada batuk juga. Itu satu satu paket itu, ya. Jadi ingat, penyebaran sekarang itu lebih banyak penyebaran lewat udara. Tanpa kita sadari, ujung-ujungnya kita sakit. Makanya saya bilang banyak pakai masker. Kau banyak pakai masker sih, setiap banyak minum air putih dan selalu pakai masker gitu. Ya. Di sini juga saya lihat ada kalian akan sakit perut ya, mungkin diare atau mungkin anak kamu yang diare. Ini bisa terkoneksi dengan kamu, entah kamu yang akan merasakan atau orang di sekeliling kamu ya yang terkoneksi, bisa keluarga, pasangan, ayah, ibu atau anak ya. Kamu bisa menyesuaikan. Karena ini bicara tentang energi yang terserap di kamu, di mana kamu kalau anakmu sakit, kamu juga ikut sakit. Ya. Atau anak kamu sakit, ya kamunya yang repot. Intinya kan seperti gitu. Jadi kamu harus bisa menjaga diri kamu dan orang-orang di sekeliling kamu, terutama yang satu rumah. Karena tadi saya bilang penyebarannya banyak lewat udara, makanya saya bilang rajin mandi. Kenapa? Kalau mandi itu kan menetralkan, ya, dia membersihkan. Kalau kamu tidak mandi, ya tidak rajin mandi, ya kamu yang terjangkit, kamu nggak jaga kebersihan diri kamu, dan akhirnya kamu mengizinkan untuk penyebaran satu rumah, ya. Nah ini. Terus di sini sakit perut ya, bisa diare ya, atau mual-mual, muntah, pusing ya, dan ada luka bakar juga ya saya lihatnya. Luka bakar ini bisa, ini hati-hati luka bakar ini bisa karena kecelakaan kerja ya, ataupun kecelakaan tidak disengaja gitu. Mungkin kita kena knalpot panas, makanya hati-hati ya. Ataupun mungkin kecelakaan kerja, mungkin kita kerja di dapur gitu ya, kena minyak goreng panas atau kena wajan ya. Pokoknya benda-benda panas nih hati-hati. Nah itu ya. Jadi penyembuhannya bagaimana Kak Ica secara natural ya, secara alami. Kita mulai dari pertama apa tadi ya, flu ya. Kalau flu di sini kita lihat apa yang ingin semesta berikan kepada kamu. King of Sword. Wow, bicara tentang flu di sini ya. Banyak minum air hangat sih ya, untuk bisa menjadi seorang yang pemberani ya. Flu itu kan ibaratkan harus bisa dapat dengan air, dengan yang hangat atau panas. Jadi kamu banyak berjemur panas matahari, itu kan bicara tentang virus, itu dia nggak bisa dingin ya, dia akan mati gitu. Dia akan menyebar gitu kalau dingin, tapi kalau panas dia akan mati, virusnya mati. Jadi banyak berjemur di pagi hari ya, barang-barang yang kasur gitu kan, yang lembab itu ya harus dijemur, buka jendela gitu, jangan pengap ya. Itu sarang itu kalau pengap. Berjemur, mandi, terus dibilangnya minum air hangat. Jadi dari luar hangat, dari dalam pun hangat gitu, supaya flu itu hilang. Berikutnya untuk sakit kepala, 9 of coin. Pengobatan untuk sakit kepala di sini, di sini kalian harus beristirahat aja, karena kan tadi yang saya bilang ya, banyak pikiran, berarti kamu capek, lelah, tidak mampu tapi dipaksakan. Nah ini, jadi kalau kita bicara tentang sakit kepala ya, kamu harus beristirahat di tempat yang sejuk, yang nyamannya kamu gitu ya, bukan yang berisik, yang tambah stres. Karena bicara tentang sakit kepala ini, mau
istirahat, lelah, ya, di tempat yang sejuk dan gelap, ya. Tempat sejuk dan gelap, bukan tempat sejuk terang benderang bikin tambah pusing, ya. Jadi istirahat, ya, istirahat. Untuk bicara tentang sakit kepala, luar daripada obat ya, ini bicara untuk dari dalam diri kita dulu. Terkadang kita tuh langsung ambil obat-obat ini, obat itu, padahal seharusnya yang dibenahi dari dalam diri kita dulu, yaitu pikiran kita dan istirahat, gitu ya, yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Berikutnya Eight of Cups untuk penyakit sakit gigi tadi ya, kalau nggak salah ya, coba lihat dulu. Oke ya, sakit gigi ya. Untuk sakit gigi ini berkumur aja sih dengan air ya. Di sini ada air, dia perjalanan ya. Air terjun ya, air garam lah. Ya, walaupun mungkin air terjun tidak bergaram ya, tetapi kalau sakit gigi pengobatannya itu berkumur-kumur ya. Artinya ada elemen air di sini, Eight of Cups di sini ya, berkumur dengan air garam ya. Jadi sering-sering banyak berkumur sebelum kamu ke dokter, sebelum kamu, itu antibiotik alami ya, air garam itu antibiotik alami. Jadi sering-sering berkumur baru nanti ke dokter gitu ya. Karena apa? Kalau kita bicara gigi itu kan ke syaraf otak ya. Jadi jangan dibiarkan, walaupun mungkin kondisinya sekecil apapun sakitnya, itu berpengaruh ke syaraf mata, ke syaraf otak-otak kita ya. Nah itu. Jadi jangan disepelekan kalau bicara tentang sakit gigi. Oke, hidung mampet tadi ya. Hidung mampet di sini semesta mau sampaikan untuk minum air jahe ya, supaya badan kamu hangat ya. Hidung kamu yang tersumbat itu cium aroma jahe itu enak ya. Nah itu ya, minum air jahe hangat. Minum minum airnya, hirup aroma jahenya. Ya, ini obat-obat herbal loh. Kebanyakan kita terlalu banyak fokus pada obat-obat kimia. Ya, jadi fokus pada pengobatan herbal dan tingkat spiritual kita, kelola tubuh kita. Karena kalau kita tenang, ya aliran darah juga tenang. Sama seperti kalau kita berlari kan denyut jantung itu tak tuk ya. Memompanya kencang. Nah itu sama. Jadi kalau kita tenang, nyaman, ya aliran darah juga nyaman, ya sirkulasinya bagus, ya hidup kita juga nyaman, happy gitu ya. Jadi hirup udara yang bagus ya. Makanya saya bilang kalau sekarang udaranya pada banyak yang kotor, terkontaminasi dengan macam-macam, ya pakai masker gitu ya. Kalau bicara tentang hidung tersumbat, ya minum air jahe hangat ya, supaya hangat di dalam, hangat juga di luar gitu. Dan di sini kalau kita lihat tentang tadi apa lagi ya, sakit. Oke, sakit perut ya, sakit perut. Untuk sakit perut semesta mau sampaikan kepada kamu, minum air hangat aja sih, air putih hangat, nggak ada pakai ribet ya. Kebanyakan kita malah minum air es ya. Jangan, nanti tambah menggigil ya, dan perutnya juga nggak bagus gitu. Air hangat ya, air putih hangat. Kalau sakit perut, air putih hangat ya. Dan kalau untuk luka bakar di sini, Nine of Swords, disiram dengan air dingin aja sih ya. Kebanyakan kita malah kasih yang panas, berbahaya ya. Macam contoh kita pakai odol itu kan pedis ya, panas ya. Jangan kasih air mengalir yang dingin ya, putar keran baru rendam ya, atau ya kasih mengalir aja gitu di tempat yang terkena panas ya. Itu akan setidaknya meredak atau tidak membuat perih ya, dan cepat juga pengobatannya, tidak pedis. Seperti gitu ya. Untuk luka bakar, sakit perut, hidung tersumbat, sakit gigi, sakit kepala, dan flu. Nah ini ya yang akan kamu alami, atau keluarga kamu yang terkoneksi dengan dirimu, dimana sakit ini akan menyerang
di bulan November, akhir bulan November ya. Jadi hati-hati, lebih waspada, jaga kesehatan tubuh supaya hidup kamu tetap sehat, bahagia, gembira, dan bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain ya. Karena kalau kita sakit, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Malah kita mempersulit orang, membuat susah orang untuk merawat kita. Jadi kita harus menjaga diri kita untuk selalu sembuh, selalu sehat. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.